gue naik, wah ada apaan nih gitu, ada apaan nih, apa gini. Dia cuma kayak buka pintu, ngambil barang, keluar lagi. Ya. Tapi hilang. Lah, gue keceplosan. Nah ngapain kok kayak gitu dah? Telanjang ya, gue bilang kayak gitu. Pokoknya jenazah dia nggak dikubur, dibawa ke kali. Halo guys, selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Amin, amin. Jadi di episode kali ini aku akan membagikan pengalamanku secara pribadi. Mungkin tadi Mas sama Joko juga ada. Gak tahu, saat kita gak ada briefing ya. Bikin ini ngalir aja. Jadi aku akan menceritakan pengalamanku pribadi, pengalaman di sebuah kos-kosan di daerah Jakarta Selatan. Ini udah ngalamin? Di kosan teman gue tapi bukan gue yang ngekos, bukan, tapi temen gue yang ngekos. Kosan campur. Temen gue laki. Nah, temen gue laki ini ya, bukan cewek. Kan, tapi ini kejadian udah lama belum apa gimana? Gua kuliah lah. Ya 2015 2012. Ya, jadi waktu itu gua pulang itu karena masih siang nih. Siang. Bismillahirrahmanirrahim. Gue takut jatuh lagi kameranya. Jadi gue diajak temen gue nggak masuk waktu itu, kuliah gue apal banget karena emang bocahnya males ya. Jadi gue sudah pindah kosannya lah. Dia punya apa kayak laptop yang bisa buat main FIFA. Oh iya. Jadi gue main kesana. Emang sering banget gue main kesana tuh, sering banget. Pun gue jadi agak kenal sama penghuni yang lain. Yang cewek-cewek tuh. Dia lain cowok udah amat. Penghuni yang lain sama apa ibu kosnya. Karena ibu kosnya tuh nggak yang beda rumah, tapi dia di bawahnya gitu. Iya. Masih satu bangunan. Meskipun campur, tapi kita bukan yang campur kayak lu bisa ngapain aja gitu, enggak. Terkontrol ya. Iya, mungkin terkontrol. Gue juga nggak tahu lah kalau udah malam gimana ya. Iya. Juga kayak gue biasa lah gue main kesana. Tapi pada saat hari itu tuh ada yang beda gitu. Pas gue kesana tuh kos kan rame gitu, jadi kayak penghuni kos tuh keluar semua gitu, kayak ada sesuatu kejadian lah Di siang itu temen gue pun juga keluar kamar. Gue naik, wah ada apaan nih gitu, ada apaan nih, apa gini, ini si Mbak ini kehilangan barang gitu. Terus salah satu penghuni kos ada maling nih barang ya. Orang yang ngambil, nggak tahu nih, agak aneh nih ya kasusnya gitu. Ya udah gue dengerin aja tuh mereka si Mbak ini ceritain gitu dari awal gimana barang bisa hilang gitu. Jadi dia mau berangkat gawe. Oh itu dia ceritain dari awal momennya pas lu udah di situ tuh. Iya, pas gue nyampe mau berangkat gawe ada ketinggalan. Dia masuk lagi tuh ke kamar kosnya, pintunya nggak ditutup sama dia. Dia cuma kayak buka pintu, ngambil barang, keluar lagi. Ya. Tapi hilang, sepatunya hilang, terus sendal yang hilang. Terus belum ada. Yang semua yang di depan. Iya, hilang semua. Itu kan namanya dalam ya. Dan dia juga bilang sebenarnya saya kehilangan gini nggak cuma sekali 2 kali bu. Sebelum itu kayak bedak saya yang hilang, betul. Yeah. Sebelum muka saya hilang, cuma saya nggak. Mungkin saya lupa aja kali. Cuma kayak ini udah aneh deh bu, ngomong kayak gitu. Kan kayak ini udah dalam kalau gitu. Iya, karena kita kan udah sering kali juga. pasti kan kalau ada kehilangan penghuni keluar otomatis ya lu siap-siap digeledah aja. Ya. Udah nggak ada waktu buat lu ngompor tuh barang kemana, karena emang satu juga langsung dilakuin itu kan. Karena memang kan penghuni kan sama-sama kenal ya.
dan udah kayak penghuni lama gitu loh. Iya. Jadi Saling kayak udah nggak mungkin dekat-dekat lah ya. kayak udah nggak mungkin mereka yang ngambil juga gitu. Gue bilang coba cek kamar lu, takutnya ntar yang ngambil taruh di kamar lu. Gue bilang temen gue kayak gitu kan, takutnya motif fitnah aja gitu. Iya. Nggak mungkin lah anjir, orang gue kenal semua. Kalau digeledah emang nggak ada apa-apa. Saya yaudah deh, Mbak kerja aja, atau biar ibu yang coba nanganin gitu. Tapi semua setuju gak kalau cara nanganinnya kita bukan pakai kepolisian tapi pakai, karena dia kan kita nggak, gue berpikir pun dia bukan orang sih. Iya, Dari segi waktu itu benda hilang tuh kayaknya udah aneh banget gitu. Kejap banget kan maksudnya Iya. baru dia tinggal sebentar. Kalau orang pun yang ngambil masa nggak ada suara orang lari, Iya. meskipun dia nyeker ya pasti kan duduk pasti kan ada suara kayak gitu kan. Ya bu, coba aja deh supaya saya juga Itu juga posisi kamarnya di atas kan? di atas. Iya. Jadi kayak ya udah bu, nggak apa, coba aja. Ya udah besok kalau kalian bisa bisa di sini semuanya, coba datang aja. Maksudnya biar jadi saksi. Oh, buat bahwa nyaksiin iya, bareng-bareng ya? emang bukan salah satu satu. dari kalian yang ngambil gitu. Ya bu gitu. Udah. Dan gue lanjut main aja gitu, main sambil ngobrol-ngobrol. Kira-kira ya, gue sama temen gue nih, dia kalau yang ngambil emang bukan orang, lu masih mau di sini apa gimana gitu. Gue nggak ngaruh kata dia itu mah. Kalau cuma ngambil barang doang mah ya lah, mau ngapain sih itu setan kata gitu kan. Karena dia takut juga, buat apa dia ngambil pakaian dalam, ngambil sabun Ini yang jadi ini cewek apa cowok? apa? Yang kena Cewek, Cewek, yang cewek. diambil tuh barangnya cewek. Tadi kan dia bilang Pakaian dalam, kayak beberapa make up, bedak segala macam itu udah hilang gitu. Masa Jin ngambil sempak kan buat apa gitu. apa gitu. Masih show deh. Kata gue tuh masih berpikir tuh orang. Cuma emang gak logis aja di otak gue ini orang gitu. Akhirnya besok kesini lagi. Coba gue pengen tahu, besok kesini lagi deh. Iya, seru gitu. Dan besok kesini lagi, abis asar lah. Untuk itu orang tanda kutip yang bisa pun pinternya tuh kayak asik aja gitu, kayak apa ya, bukan kayak gimana ya gue ngomongnya, gue takutnya menyudut ke salah satu pihak nih kalau ngomongnya salah nih gue. Maksudnya Nggak mencolok, iya nggak mencolok, enjoy aja, enjoy. Iya. Nggak ada ritual Ah iya. bakar apa gitu, nggak ada. Dan berdua itu satu buat mediasinya, satu buat mediator ya sebutannya kalau nggak Iya, salah. Iya benar. Udah ngobrol sama ibu kosnya di bawah. Gue juga udah gue nggak kuliah tuh, dari pagi gue udah di sono, gue standby gue iya, ngomong penasaran. nggak mau ketinggalan gue. Udah lebih ke kepo. habis asar kan lama anjir nungguinnya. Tapi kita juga dari pagi pun anak-anak kosnya juga udah kayak Antusias. iya kayak kira siapa nih gitu. Kita kayak ngobrol bareng kayak gitu. Udah sampai asar jelasin lah sama yang orang pinternya. Mohon maaf ya, kayak biasa-basi lah, mohon maaf ya mbak, mas, sebelumnya saya cuma coba ngebantu aja gini segala macam gini lah gitu. Itu tuh di daerah sekitarnya udah saya tahu nih ngambil siapa katanya, udah ada pelakunya di sini ada. Saya coba masukin ya, nanti biar ditanya aja sama ibunya langsung. Kalau mau nanya jangan langsung segerombolan, Satu. ibunya aja yang nanya gitu. Oh ya, termasuk Yang jadi mediatornya siapa nih? temennya itu orang. Oh ya. Jadi mau temen gue suruh jadi nggak mau. Saya biar semua percaya juga nih. Kan lu gak kenal tuh sama tuh orang tuh. Lu aja, ogah gua. Udah bang masuk, suaranya udah suara perempuan tuh. Cuma gelagatnya aneh. Mediatornya laki. Gelagatnya aneh. Dia kayak nutupin dada sama kemaluan. Jadi kayak bingung gitu. Iya. Kayak risih gitu dia. Oh kayak gitu. Lah, gue keceplosan. Nah ngapain kok kayak gitu dah, telanjang ya, gue bilang kayak gitu. Iya gitu, aku malu ngomong kayak gitu, suara perempuan jok halus banget. Itu ngejawab. Langsung gue kayak papa gitu keceplosan. Ya udah kalau yang mau nanya aja deh katakan. Tapi jangan ditumpuk, maksudnya jangan kayak apa, jangan kayak lu debat gitu loh. Iya. Tanya aja pelan-pelan.
Ya udah akhirnya ibu kosnya juga ngerti kan sama kita mahasiswa ya masih muda kan kayak apa ada yang nggak percaya jadi dia kan sangat antusias tuh pengen nanya gitu kok telanjang gitu akhirnya ibu kosnya kok telanjang kenapa Kayak gitu oh, iya iya bu aku malu gitu aku telanjang iya kenapa aku bisa telanjang gitu dia korban otopsi di salah satu rumah sakit di Jakarta ya, gue nggak sebut nama rumah sakitnya lah. Itu dia dulunya mohon maaf nih guys ya wanita malam di daerah Jaksel. Iya. Dulu pun dia ngekos di situ di daerah situ juga. Tapi bukan di kosan temen gua. Dekat di situ juga. Itu tahun 80-an lah. Ditabrak lari di daerah Jakarta Selatan lah. Lari karena dia nggak punya keluarga di sini, jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk di Otopsi. enggak ditaruh doang. Di otopsi itu adalah sebagai untuk kayak Mencari kebenaran ya apa? bukan jadi bahan untuk belajar. Iya. Oh, Bahan untuk Badan belajar iya. Jadi dia kan karena nggak ada keluarganya, ya udah dipakai untuk belajar gitu di belek gitu. Gue takut, gue takutnya salah ngomong nih gue. Karena dia kan yang ngomong bukan gue kan, yang ngomong si makhluk ini ya. Iya. Lu terserah boleh percaya atau enggak ya. Pokoknya jenazah dia nggak dikubur, dibuang ke kali. Itu kita semua kayak sedih diem denger kayak awalnya kesel kan, oh paling nih, ya lu secara nggak langsung kayak lu, oh dia nih yang ngambil nih gitu. iya. Terus kayak ibu kosnya sampai nangis, sampai sedih gitu dengernya. Loh, kok bisa kayak gitu? Saya nggak tahu bu. Kalau tolong pak, gitu, ngomong ke orang dokternya. Aduh gua, karena suaranya halus banget ya, jadi gua kayak suara gadis kayak suara perempuan gitu lah. Iya. Tolongin pak, bapak saya masih hidup di Jogja, namanya ini. Kalau bisa sampaikan kalau saya udah nggak ada, karena bapak masih nungguin saya pulang. Wah, cik. Terlepas itu bohong atau enggak ya, Iya. terlepas itu karena itu yang ngomong juga bukan orang. Iya, itu dia. Tapi sih kalau yang gue lihat memang dia bukan si mediator yang ngomong, karena suara pun udah beda banget. Udah jadi orang udah jadi perempuan nih pas ngomong, suaranya udah halus banget. Kita semua diem tuh kayak temen gue kayak anjing beneran ya katanya. Terus tanya, terus buat apa kamu ngambil pakaian dalam, ngambil sabun muka, ngambil make up? Saya malu bu, saya telanjang, jadi ya udah saya pakai aja. Ya saya juga mau dandan juga lah, ngomong kayak gitu, kayak dia masih kan dulu ya perempuan malam kan. Terus ya udah deh, tolong kembalikan aja barang-barangnya, nanti ibu beliin baju. Kamu mau baju apa? Saya mau gamis bu, gamis panjang sama obat sama kudu mama jilbab segala macam. Terus sekarang ya udah sudah dihentiin, udah selesai semua. Ya itu urusan ibu kos sama si orang pinter lah. Gimana caranya tuh baju sampai ke dia kan. Kamu nggak mau ngasih ke Iya, makanya. dia kata bukan nanya sama ibu kos sih, caranya lu ngasih ke orang aja. Ngasih ke orang tapi atas nama si makhluk tadi, karena dia kan ngasih nama, namanya si ini binti ini. Binti orangnya tuh harus orang yang mau pakai baju itu juga, jadi bajunya nggak sia-sia. Iya. Kayak gitu. Karena kayak wah anjir, wah ini beneran ya gue bilang ya, sampai sedih gitu, kita juga sampai yang punya pun jadinya ya udah deh, Jadi hibah. iya jadi ya udah deh gitu. Bu kalau bisa kita kalau beli patungan aja gitu, nggak usah ibu yang beli, kita semua beli patungan nyumbang. Ya gue terlepas itu, gue nggak tahu gue atau enggak ya, karena kan yang ngomong juga bukan orang. Itu salah satu pengalaman gue yang anjir ya, seru juga. Itu juga dia ditampung sama yang megang itu rumah. Jadi emang ada penguasanya itu rumah. Untuk kosan tuh yang nguasain Noni Belanda. Oh, Noni. Dia kasih yang lihat apa, nggak dia sama tang lantung, ya dibawa ditaruh ke di dalam hati. Terus lu ikut gue sini. Iya. Tapi jangan aneh-aneh gitu. Kata dia ya memang mungkin iseng kali ngambil,
anjir kok baik bisa ya, oh, maaf saya setan kayak gini gitu ada gitu maksudnya. Itu kisahnya Kasian banget soalnya. Ya, maksudnya dari awalnya kita kesel ya kan. Iya, Saya punya alasan yang kayak gitu ya kan. Tapi itu setelah itu kan barangnya dibalikin atau enggak ghosting apa dengan kabar barang balik. ya masalahnya udah berubah jadi goib juga kan. Iya, Udah dipakai misalkan Nggak tahu juga tuh barangnya kemana, tapi gue tanya gimana mbak, aku ikhlas mas gitu, nggak apa-apa katanya. Kasihan ya gitu. Iya. Jadi kayak ya udah gitu, jadi bahan omongan aja. Iya. Terus kalau dibalikin, oh kasih pakai dia lagi. Tuntukan juga. Iya makanya. Kayak gitu, gue juga dengernya, ih bisa kayak gini ya. Kosan tuh, pengalaman gue tuh. Tapi temen gue nggak pindah sih, masih sampai lulus masih di situ, sampai lulus ya, masih di situ dia. Dan nggak pernah ada lagi. Oh setelah itu. Terus nggak ada lagi sama sekali, udah aman banget kosannya. Ibu kos juga baik banget soalnya. Ya, Itu kalau pengalaman gua di kos-kosan. sebenarnya kalau misalnya bisa ngobrol kayak gitu ada solusinya juga gitu. Tapi setelah ibunya menawarkan mau ngasih baju, banyak banget yang mau masuk ke mediatornya. Itu dia pasti Iya. gitu. Jadi pengen minta juga. Kalau masih berebut Itu sampai kewalahan waktu itu ya. Aduh bu, wah ini udah mau masuk semua nih, pengen minta baju. udah dipercaya doa segala macam udah. lagi kalau sampai maksudnya dibantu gitu, ditolong, yang lain sebenarnya juga pasti denger kan. Iya, masih saksiin kan. Oh, temen gue di sidang nih. Iya. Gitu kan. teman gua dapat hadiah. Kasih gamis sih. Masa gue enggak. Gitu. Gue penasaran si noninya itu. Pas udah ada, saya nggak pak panggil noninya pak. Saya pengen tahu deh gitu. Wah, kamu bukan levelnya kamu gitu. Ya maksudnya bukan level. Gue nggak ngerti begituan. Serem nggak pak? Serem mas, lumayan nih. Kuat dia. Ya udah. Tapi dia nggak ganggu ya. Nah, emang kemarin ada gangguan, dibilang akar pun biasa aja ya, kosan pada umumnya aja, cuma karena pertama kali itu kejadian jadinya rame gitu. Orang pada kayak kok dia hilang sih kayak gitu. Kasian juga ya kalau misalnya emang sosok apa itunya Dibuang ke kali. cuman emang kadang kalau yang kayak dibuang, dikubur ngasal atau dibinasain gitu, Iya. mereka juga kadang nggak sadar Iya. terakhir di mana ya badan gue. Iya kayak gitu, dia nggak tahu sekarang gimana badannya. Tapi untungnya dia maksudnya masih inget nama Bapaknya. terus tinggalnya di mana. Nggak siapa lupa lagi. Lu gua apal banget tuh. Ayo ke Jogja, ngapain? Bukan bapaknya kemarin. Kalau gua ketemu temen gua, tuh yang kos, ayo ke Jogja yuk. Liburan doy, kagak ketemu bapaknya kemarin gue. Setan lu. Lu mau ngomong apaan? Lu bener gak tau di mana. Ya, tapi ya serem sih doi itu pengalaman kayak gitu. Maksudnya kalau Ya lebih ke sedih sih gua dengarnya. iya, maksudnya Serem. dari awalnya itu loh. Gue tuh seremnya karena perubahan suara si mediator sih. Kayak jadi suara lembut banget. Terus dia gelagat cewek banget. Kayak beneran ya orang kayak gini bisa gitu ya. Iya. Keren juga nih. Wah, yang bikin ngeri itu dia, maksudnya sampai interaksi barang kita diambil kayak gitu-gitu. Iya. Yang rada ngeri juga sih. Ngeri. Apalagi kalau misalkan, maksudnya kalau coba deh kalau misalnya emang nggak ada solusi yang tadi manggil itu untuk di mediator, udah main salah-salahan itu. Iya. Itu jadi fitnah. Oh lu nih. Jadi saling curiga. Ya, saling was-was, jadi kadang kita jadi dia nggak ngobrol lagi, badan lebih akrab. Untung maksudnya itu solusi paling bener sih kayak gitu. Ya karena mereka juga mengakui kayak bukan orang dah bu gitu. Iya. Soalnya yang diambil juga maksudnya barang-barang receh, maksudnya Iya. kan bukan benda berharga kan. Nah, bukan emas, bukan gelang, Bukan bukan uang. duit. Iya, gitu. Yang diambil itu kayak dalam. Kalau ditelanjang katanya. Serem sih. Lumayan lah. Lu ada Gua nggak aman-aman. apa lu ditelanjangin gitu nggak? Gua nanjangin. Lu nggak ada nih? Nggak ada sih, kayaknya kalau cerita-cerita kayak gitu Kos-kosan nggak. nggak ada sih. Apartemen kayak nggak usah pesan. Oh iya. Waduh. Emang lo apartemen batu? Waduh, jatuh lagi. Jatuh lagi semuanya nih. Selama nggak kamera jatuh nggak apa-apa lah. Ya jadi gitu sih pengalaman dari gua. Ya namanya
hidup terus Makhluk juga kita kan halus. berdampingan juga Iya, ya. berdampingan Terus juga dengan mereka. kita ada di lingkungan maksudnya yang kita nggak tahu ada siapa Iya. gitu. Cuma memang beda-beda dunia aja. Saling menghargai lebih bagus lah. Untungnya juga maksudnya dapat alasannya gitu, itu kenapa, ini kenapa. Bisa jadi juga kadang perselisihan itu ada efek dari makhluk-makhluk kayak gitu juga sih kalau menurut Iya. Oh. iya Kayak adu domba gitu ya. jadi adu domba padahal maksudnya dari dua orang sebenarnya nggak ada yang ngebuat kesalahan itu di antara mereka gitu, cuman kayak mereka diadu aja. Iya, iya, iya. Mungkin dari alasan si sosok itu ya sebenarnya ya lebih ke arah dia bukan niat jahat sih, emang karena untuk itu aja kalau menurut gua. Iya. Paling gitu aja sih yang bisa gue bagiin untuk episode kali ini lah, karena kita juga udah ngantuk banget di jam suka pakai jam jam 11. jam setengah dua kan aja kok guys. Jam 11. Di closing aja apa masih mau ngomong kan lu? Nggak ada deh. Ini temen kita Duh, ini udah tenggorokan gua gatel banget. Closing Jok. Aduh, itu closing Jok. closing lah. Ya elah. Opening nggak bisa, closing nggak bisa. Lu kayak anak magang lu. Oke guys, jadi gitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih banget kalian, untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekali lagi aku ingin mengatakan bahwa terserah kalian percaya atau enggak, cuma ini yang aku alami sendiri di depan mata kepalaku sendiri. Cuma ada yang salah, kalau mau percaya atau enggak, kisahnya dari itu makhluk gimana terserah kalian lah. Karena pun gue nggak bisa ngejamin kalau itu real gitu kan. Kayak kadang-kadang mereka makhluk itu kan perlu tipe muslihat ya. Iya, penuh tipu muslihat, apalagi dia cerita kan kita nggak bisa percaya begitu aja. Iya, itu juga kejadiannya udah 1980-an tuh udah, gue juga belum dibuat sama mak gue mau tau gue. Jadi gue nggak tahu juga ke validasinya dari mana ya, kita nggak bisa ngasih itu. Jadi ya itu aja lah. Jangan lupa untuk di komen, terserah kalian mau komen negatif tapi yang ngebangun ya guys ya. Iya. Gimana biar channel itu jadi makin maju gitu, makin bagus, terkenal, Amin. monet, biar biar apa ya? Biar makin rapi. Iya, setupnya biar gitu. bagus itu, nggak di kamar gitu, di studio ya kan? Iya, foto studio sendiri, terus juga kualitas suara yang lebih bagus. Iya. Terus juga ya siapa tahu nanti kita bisa ngajak narasumber. Iya, kita iya, bisa pengen kita coba sih. collab kan. Bisa mengajak narasumber untuk berbagi cerita secara langsung di sini. Mau di luar kotak gitu tinggal bisa kita Betul, undang. kita bisa ngundang Prayodia Show apa Brode kan. Gua sama lu Udah ada. Jadi buat Itu juga belum jadi apa-apa. jadi narasumber ya kan. Ya, Radiasi udah monet nggak ada konten ya. Kacau. Terus berapa api ngejar monet udah mulai bingung. mungkin karena waktu sih. Ya, karena gue juga udah gawe jadi itu aja lah guys lah, dipajang jadi kemana-mana nih. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di like, di subscribe guys, tolong guys lah, aduh. Yalah. Asyik. Tinggal dipencet subscribe. Ih, nggak bayar. Nah, itu doang. Bantu-bantu kita lah. Jadi gue bilang komen kalau buat kalian mau berbagi cerita, bisa komen di kolom komentar atau nggak DM di antara kita bertiga. Terserah kalian mau cerita horor mau tentang percintaan, mau tentang pengalaman apalah, terserah kalian lah yang bisa kalian bagikan ke kita. Kita bawakan di sini nanti. Oke guys ya, jadi gitu aja. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.